Udah. Udah, ready? Ya, Ustazah Sofi, sebelumnya selamat akhirnya sudah kembali lagi ke Indonesia. Mungkin bisa sedikit dong diceritain gimana perjalanannya. Iya, alhamdulillah kemarin itu selama 2 minggu ada di Amerika, setelah itu karantina. Kepergian ke Amerika ini kepergian yang pertama kali dan pengalaman pertama, alhamdulillah. Itu pun pergi ke Amerika karena undangan untuk sebuah acara muktamar pengajian akbar yang rutin diadakan di Amerika setiap setahun sekali. Teman-teman yang mengundang saya itu dari Indonesian IMSA, Muslim Society in America. Jadi orang-orang Indonesia dan teman-teman di Malaysia yang tinggal di Amerika, memang mereka setiap tahun mereka mengadakan pengajian akbar di setiap kota berbeda-beda di setiap tahunnya. Dan tahun 2021 kemarin diselenggarakan di Los Angeles dan salah satu pembicara dari Indonesia adalah saya, salah satunya. Kemudian sebetulnya di beberapa state, beberapa kota-kota yang lain juga meminta saya untuk datang, termasuk teman-teman di Kanada. Tapi memang karena waktunya sempit, jadi saya hanya minta maaf juga kepada teman-teman lain belum bisa hadir di kota-kota lain. Jadi hanya misalnya pada saat itu ke Los Angeles dan ke New York, memenuhi undangan di Los Angeles dan New York saja. Mungkin nanti lah insya Allah ya teman-teman lain juga minta untuk safari dakwah di situ, tapi saya katakan nanti mungkin di kesempatan lain insya Allah, karena saya kan juga meninggalkan Sulaiman di rumah, jadi nggak bisa terlalu lama untuk safari dakwah di situ. Kalau safari dakwah di Indonesia kan enak ya, 2 hari bisa pulang dulu pergi lagi gitu. Tapi kalau di sana kan nggak mungkin pulang pergi gitu. Nah selama di sana, masya Allah yang hadir sekitar 1.300 orang dari seluruh kota-kota atau state yang ada di Amerika. Dan mereka orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang hebat, orang-orang yang punya prinsip Islam yang kuat walaupun tinggal di Amerika. Saya banyak memberi ceramah, salah satu tema-tema yang menarik ya dibahas toleransi. Bagaimana menjadi seorang muslim yang bisa berteman dengan banyak orang tapi tidak berbaur, tidak melebur. Artinya bagaimana bisa menjadi seorang muslim yang mewarnai bukan diwarnai. Bagaimana seorang muslim yang ramah, memberikan Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin. Karena di sana orang tertarik pada Islam bukan hanya karena ceramah-ceramah saja, tapi karena perilaku, karena akhlak seperti itu. Jadi itu beberapa tema yang mungkin disampaikan di sana. Kemudian di sana menarik, masya Allah, muktamar itu luar biasa karena di situ ada kelas untuk para bapak-bapak, kelas untuk para ibu-ibu, kelas untuk para remaja, kelas untuk anak-anak. Jadi anak-anak saya juga ikut kelas anak-anak gitu. Dan di sana itu biasanya memang saya ada sekitar total ceramah dari Los Angeles ke New York itu ada sekitar 10 ceramah. Tapi biasanya setelah ceramah umum, biasanya ada teman-teman yang minta private lagi gitu. Jadi seperti di Los Angeles, setelah memberikan ceramah umum kepada teman-teman dengan kelas besar, setelah itu biasanya teman-teman dengan jumlah yang kecil mereka minta lebih private. Jadi biasanya saya buka lagi untuk teman-teman yang private. Menarik di Amerika, teman-teman sekalian, saya punya banyak cerita yang akhirnya membuka mata saya bahwa hidup di Amerika juga menyenangkan, tapi juga tantangan dan ujiannya juga besar juga. Seorang ibu menceritakan bagaimana susahnya membesarkan seorang anak remaja muslim di Amerika dengan lingkungan dan sebagainya. Seorang juga bercerita bahwa ketika orang tuanya meninggal dunia nggak bisa pulang. Di Indonesia ya, orang tua yang meninggal di Indonesia nggak bisa pulang. Saya juga menyaksikan anak-anak muda yang bekerja, menafkahi orang tuanya, keluarganya di Indonesia. Nggak punya siapa-siapa selain ya komunitas Muslim Indonesia itu. Kemudian bagaimana seorang mu'alaf yang justru mendapatkan hidayah ketika di Amerika. Atau saya saksikan juga bagaimana anak-anak remaja Amerika hafal Quran. Kita selalu bilang kalau hafal Quran di Indonesia mungkin lebih mudah karena tempat belajarnya banyak, lingkungan yang mendukung. Tapi hafal Quran di Amerika itu luar biasa. Jadi anak-anak Indonesia yang lahir dan besar di Amerika gitu ya, mereka hafal Quran dan itu banyak juga. Jadi keren, masya Allah, masya Allah. Saya juga banyak belajar jadinya sama teman-teman di sana bahwa banyak hal-hal yang akhirnya ya kita sebagai seorang muslim menunjukkan muslim yang sejuk, yang ramah, yang santun kepada banyak orang, karena dari situlah orang melihat
indahnya Islam ada pada diri kita dengan rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang, kesabaran, kesejukan seperti itu. Jadi salah satu yang buat saya bersyukur saya bisa dakwah di Amerika itu jadi lebih membuka wawasan dan lebih paham bagaimana cara dakwah yang lebih baik. Seperti nuansa yang berbeda dengan mungkin cara penyampaian juga akan berbeda di sana gitu. Sebenarnya kalau untuk ceramah itu biasanya saya kan selalu tanya siapa penonton saya atau siapa jemaah saya. Anak remajanya siapa nih? Remaja SMA atau remaja kuliah? Remaja kuliah mana nih? Umum atau yang udah ngaji? Beda. Mungkin ceramah sama ibu-ibu. Oke, ibu-ibunya mana nih? Ibu-ibu yang ini atau ibu-ibu yang ini? Atau ibu-ibu yang bekerja di sini itu beda gitu. Jadi memang biasanya saya akan selalu tanya siapa audiensnya, siapa jemaah saya, karena di situ saya akan mulai menyesuaikan bahasa, contoh-contoh itu biasanya begitu. Jadi kalau ditanya ceramah di Amerika seperti apa, ya saya tahu audiens saya siapa, dan mereka juga orang-orang hebat luar biasa, punya pendidikan yang bagus, hebat pekerjaan yang hebat, tapi mereka tawadhu dan rendah hati. Mereka juga punya pengalaman yang banyak, jadi ya menyesuaikan dengan siapa kita bicara. Di Amerika sendiri juga kan isu-isu rasis dan segala macam lumayan sangat kuat di sana. Ustazah Hoki sendiri mungkin seperti apa sih gitu menyampaikan ceramahnya segala macam dengan budaya-budaya yang berbeda juga sih? Lebih kepada ceramah di Amerika itu ada tema-tema yang tentang toleransi, ya, tentang bagaimana tetap menjaga diri sebagai seorang muslim dengan prinsip. Tapi ingat, kita juga bukan jadi muslim yang eksklusif, bahwa di dunia ini bukan orang Islam doang yang hidup gitu. Ada agama-agama lain yang kita harus respect kepercayaan setiap orang. Dan Islam mengajarkan itu, lakum dinukum waliyadin, kamu ibadah ya ibadah kamu, saya ibadah ya ibadah saya, dan kita saling hormat satu sama lain. Jadi beberapa ceramah diantaranya adalah kita tetap sesuai dengan prinsip kita, dengan keyakinan kita, kita respect dengan pemahaman orang lain, kita hargai segala macam perbedaan itu, tapi tetap tugas kita adalah orang tahu bahwa kita seorang muslim dan kita mewarnai nilai-nilai Islam itu. Nilai Islam itu apa sih? Rahmatan lil alamin, dia kesejukan, kedamaian, keselamatan untuk banyak orang. Dan orang dan Islam itu bukan dari berapa banyak kita bicara. Dan teman-teman, saya juga banyak belajar di Amerika itu. Teman-teman di Amerika juga selalu bilang orang terkesan justru pada akhlak kami. Oh, Muslim akhlaknya bagus ya, oh Muslim akhlaknya bagus ya. Saya juga justru sebenarnya banyak belajar dari mereka. Dan banyak banget loh ibu-ibu yang hebat. Mereka itu keren-keren, Masya Allah, pendidikannya bagus-bagus, kerjanya bagus-bagus, tapi rela jadi ibu rumah tangga. Untuk mendidik anak-anak kan di sana nggak ada mbak atau ART yang gimana-gimana seperti di sini. Jadi saya ketemu ibu-ibu yang hebat yang mengorbankan segala macam untuk anak-anaknya gitu. Hebat, luar biasa. Pengalaman yang bisa diambil mungkin dari selama berapa lama mas? 2 minggu. Selama 2 minggu di sana mungkin pengalaman yang digali dari saya kesana tidak hanya untuk dakwah. Saya bawa anak-anak karena anak-anak harus melihat dunia lebih luas. Biasanya kalau saya pergi ke luar itu, saya tidak hanya mengunjungi tempat-tempat turis, ya pasti dikunjungi. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu mendatangi kampus dan masjid dan Islamic community di situ. Ada beberapa kampus yang saya datangi sama anak-anak dan saya jelaskan ini salah satu kampus terbaik di dunia. Kampusnya seperti ini kelasnya begini, ruangannya begini. Mungkin suatu hari nanti kalian harus ada beberapa saat tinggal di negara-negara yang Islam itu minoritas. Karena kalau Islam mayoritas mungkin akan jadi berbeda. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang kita tahu kita minoritas, kita juga lebih menghargai banyak hal, terbuka wawasan, penyampaian jadi lebih baik, tidak merasa ya gitulah seperti itu. Jadi saya katakan pada anak-anak ini kampus terbaik, salah satu kampus terbaik. Suatu hari nanti kalian harus ada di sini atau kalian bisa datang lagi ke sini.
Dan anak-anak juga tanya, Uma kenapa sih orang-orang nggak pakai jilbab? Artinya mereka udah lihat perbedaan kan. Karena selama di Indonesia kan di rumah mbak-mbaknya semua pakai jilbab, di sekolahnya sekolah Islam, di lingkungan rumah dekat pesantren kakak-kakaknya pakai jilbab juga. Gitu. Jadi mereka udah mulai nanya, kenapa sih Uma kok orang-orangnya nggak pakai jilbab? Terus saya katakan di sini di dunia ini tidak hanya ada orang Islam, ada juga teman-teman kita yang Kristen, teman-teman kita yang agama lain, agama ini, agama itu, mereka punya kepercayaan mereka masing-masing. Kita harus hargai, kita hormati. Tapi kita tetap teguh dengan prinsip kita sebagai seorang Muslim. Gitu. Jadi itu sarana pembelajaran sebenarnya. Jadi luar negeri itu bukan sekedar jalan-jalan foto-foto, enggak. Sarana pembelajaran untuk saya kasih tahu sama anak-anak tentang nilai-nilai Islam. Kayak misalnya sholat, kita sholat di parkiran, kita sholat nggak sholat di tempat yang bukan tempat yang masjid apa gitu. Jadi saya katakan kita tetap sholat dimanapun, harus tetap sholat dimanapun, asalkan bersih. Ketertarikan anak-anak sendiri mungkin melihat dunia luar. Tentu salah satunya adalah anak-anak jadi lebih paham betapa pentingnya bahasa Inggris. Orang Indonesia itu pintar-pintar, masya Allah hebat-hebat. Tapi kendala kita apa bahasa Inggris? Akhirnya kita nggak bisa bersaing di dunia global. Makanya sekarang pada anak-anak, lihat kalian ini semua orang-orang ini pandai berbahasa Inggris. Mereka bisa bersaing, sejajar dengan orang-orang dari berbagai macam negara lainnya. Jadi mau nggak mau memang harus kita kuasai bahasa. Selain Quran ya, Quran dan agama itu memang fondasi basic. Tapi bahasa orang Indonesia itu pintar. Saya ketemu orang Indonesia nih, kan karena ada pesantren kan, ada pesantren di Indonesia. Mereka hebat-hebat, keren-keren. Kemampuannya tuh nggak kalah gitu sama orang-orang di luar. Hanya kendalanya apa bahasa. Jadi di situ anak-anak juga bisa lihat bahwa betapa pentingnya bahasa Inggris. Terus tentunya besar sebagai orang Islam ya, betapa pentingnya bahasa Inggris. Jadi mereka mulai paham bahwa kita nggak bisa hanya menguasai bahasa Indonesia. Kita harus melihat dunia lebih luas. Kalau dengan bahasa Inggris kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa bertemu dengan banyak orang dan terbuka wawasan. Jadi salah satu yang mereka juga pahami betapa bahasa Inggris itu juga. Oke, mungkin kan ini kan pertama kali ke USA ya. Nah, sempat ada mungkin culture shock dan mungkin jet lag juga atau seperti apa Kak? Tantangan di Amerika itu kalau dibilang culture shock enggak ya, karena Amerika itu negara imigran sebenarnya. Di Amerika itu semua orang kan imigran, datang dari mana, orang aslinya itu kan mungkin dalam Amerika. Tapi negara Amerika itu benar-benar beragam budaya gitu, semuanya ada. Yang buat shock di Amerika ya sebenarnya masalah waktu, karena bedanya 12 jam, jadi itu jet lag. Kami karantina aja itu juga masih berantakan waktu tidurnya. Jadi anak-anak itu udah, anak-anak tidur dan bangun jam 1 pagi, udah nggak tidur tuh, jam 1 pagi udah nggak tidur, sampai jam 11 siang nggak tidur lagi, itu tidur lagi, bablas lagi sampai malam tuh anak-anak begitu. Jadi untuk secara waktu kita memang agak kesusahan ya, untuk jet lag kita penyusuan waktu beberapa hari gitu secara waktu. Kemudian secara makanan, kalau di New York mudah, karena di New York itu setiap berapa meter ada halal food pakai gerobak-gerobak. Jadi itu enak, tapi kalau di Los Angeles susah, agak susah. Jadi ya, apalagi di pesawat itu hampir sekitar 20-22 jam di pesawat, dan makanannya bukan makanan Indonesia kan, karena bukan pesawat Indonesia gitu. Dan anak bisa nggak makan seharian karena mereka nggak suka makanannya gitu. Jadi makanan cukup jadi tantangan. Tapi kalau di New York enggak, New York itu makanannya banyak. Dan paling tantangan banget adalah soal jam. Soal udara, iya lumayan. Tapi saya sudah mengantisipasi itu karena saya tahu berangkatnya Desember, Januari, berarti itu sudah masuk winter. Jadi antisipasi anak-anak pakai baju berlapis-lapis. Tapi memang waktu sebelum kami pulang ke Indonesia, New York turun salju. Jadi kita sempat merasakan salju di sana, dan anak-anak happy awalnya, tapi setelah itu rewel ya, karena udah mulai dingin gitu. Melihat kita semua dan dengan padatnya kegiatan di sana, Ustazah Hoki juga semuanya melakukan sendiri. Oh iya, ada siapa-siapa. Saya pergi dengan suami, membawa seorang ibu yang harus saya jaga. Ibu punya autoimun, gak bisa capek, dan 3 anak-anak yang juga harus dijaga. Jadi ketika pergi itu pasti selalu memperhatikan ibu dan 3 anak. Nggak ada pengasuh, nggak ada asisten sama-sama saling bantu oleh suami saya bergantian gitu. Jadi dibilang repot, dibilang bahagia, ini jadi bonding sama anak-anak. Dan bagi saya itu kerepotan itu indah ya, indah sekali karena saya bisa
ya nggak 24 jam karena ada ceramah juga, tapi maksudnya setelah ceramah saya bisa selalu sama anak-anak saya. Yang mungkin nanti setelah besar mungkin susah mungkin waktu intensi. Oke, Khadijah kan ulang tahun ya Kak ya. Mungkin boleh diceritakan Kak momen kebahagiaan melihat makin tambah usianya. Ya, saya juga bertambah usia kemarin di karantina. Khadijah dan saya beda 2 hari sebetulnya. Khadijah juga alhamdulillah sekarang sudah 9 tahun. Karena bagi keluarga kami ulang tahun itu kan sesuatu yang spesial yang harus dirayakan, enggak juga. Sabtu dan Ahad, Sabtu dan Minggu itu harinya kumpul keluarga. Seperti hari ini weekend kita kumpul keluarga. Jadi sama mbahnya sangat suka membahagiakan anak-anak, cucu-cucunya. Jadi mungkinlah Allah ini untuk Khadijah. Jadi hari ini sebenarnya seperti biasa, setiap weekend kami kumpul anggota keluarga sepupu-sepupu semua. Jadi hari ini ya sepupu-sepupu seperti biasa ada balon, kemudian bagi-bagi hadiah seperti biasa untuk pengasuh ART, suster-suster bagi-bagi hadiah. Udah. Makan-makan pun makan yang biasa. Baju Khadijah nggak spesial tuh, baju 3 tahun yang lalu yang ada di lemari dia. Jadi bagi kami yang paling penting adalah kumpul keluarga itu mahal, itu sangat mahal. Saya pergi ke Amerika, saya baru tahu dan semakin bersyukur arti kumpul keluarga, karena kan teman-teman di Amerika ya banyak yang ketika orang tua yang meninggal atau siapa yang meninggal nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi saya bersyukur ketika Allah kasih kesempatan keluarga kami berdekatan tinggal di Jabodetabek ini, dan setiap Sabtu Minggu itu bisa ketemu, itu kan sesuatu yang mahal. Jadi kemarin baru keluar karantina, baru kemarin langsung datang ke sini. Biasanya di usia anak-anak ulang tahun mereka ada permintaan khusus sendiri. Khadijah mungkin Khadijah bilang gini, Uma mau ngasih hadiah apa? Kemudian saya bilang hadiahnya kan nggak harus hari ini. Oh sering kan buat hadiah buat Khadijah, oh iya. Tapi dia selalu bilang nggak apa-apa, ntar juga Mbak beliin atau ntar juga Auntie Jess beliin gitu. Jadi hari ini Khadijah dapat sepatu roda dari Cheese. Terus kedua hadiahnya berarti mengajarkan rasa bersyukur terhadap anak tuh sejak dulu. saya bilang sama Khadijah 6 tahun. Khadijah bertambah umur, artinya bukan pesta pora ya. Bertambah umur artinya tambah dewasa, artinya harus lebih mandiri, harus sholatnya lebih betul. Karena Khadijah itu kan udah Khadijah sholat kan sholat maghrib, sekarang isya ya kan udah ya udah lah. Maksudnya masih sholatnya masih bolong-bolong. Jadi saya katakan udah bertambah usia, sholatnya juga mesti lebih. Dia sudah mulai paham. Kalau dulu kan alasannya Khadijah belum 6 tahun, mau pakai jilbab, Khadijah belum 6 tahun, kamu sholat gitu, masih kayak gitu. Sekarang udah bisa bilang, oh sekali Khadijah lebih besar, dia lebih harus lebih semangat lagi. Oke, sendiri kan waktu karantina tadi memang menyebutkan tambah usia ya Kak ya. Apa sih Kak di titik sekarang yang Kak Oki rasakan, syukuri, mengingat kembali juga banyak pengalaman baru yang mengajarkan Kak Oki sendiri? Ya memang sekarang alhamdulillah Allah anak berakhir 33 tahun. Sekarang lebih pada menambah ilmu untuk diri sendiri dan kontribusinya lebih besar. Kebermanfaatan kita ini harus lebih besar. Kita kan semua orang punya jalannya masing-masing ya untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya ketemu banyak orang-orang hebat dan orang-orang keren, dan mereka berbagi sendiri caranya masing-masing. Nah kalau untuk saya sendiri di umur 33 tahun ini, yang saya rasakan saya masih bodoh sekali. Jadinya harus banyak belajar, harus lebih banyak belajar, karena banyak banget yang saya nggak tahu. Satu untuk diri sendiri, kemudian yang kedua kebermanfaatan untuk orang lainnya harus lebih besar. Makanya sekarang ya untuk anak-anak sendiri, juga pesantren Masker Lukas itu kan pesantren yatim duafa ya. Artinya memang kita memberikan beasiswa untuk yatim duafa. Kita kumpulkan dana dari orang-orang berharta untuk anak-anak ini bisa belajar dengan baik. Jadi umur 33 tahun ini saya justru lagi berpikir gimana caranya anak-anak Indonesia. Kalian pintar-pintar loh teman-teman sekarang, pintar-pintar. Cuman apa? Kendala biaya. Orang-orang Indonesia tuh dari yang di desa-desa, di kampung-kampung tuh pintar-pintar. Saya udah ketemu banyak banget. Mereka pintar-pintar, tekun, rajin, baik hati. Keren orang Indonesia ini. Cuman gak punya kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan karena masalah biaya. Sementara di satu sisi orang Indonesia punya banyak orang kaya juga yang mereka mau menyumbangkan hartanya tapi nggak tahu kemana gitu. Jadi kita gabungkanlah orang-orang yang berharta ini sama orang-orang yang mau belajar ini. Jadi sekarang konsentrasi saya di usia 33 dan kedepannya ingin buat anak-anak Indonesia bisa dapat kesempatan
pendidikan yang baik. Mereka hafal Quran. Makanya kemarin ke Amerika itu sebenarnya lagi buka link supaya anak Indonesia bisa exchange, bisa pergi ke Amerika juga. Ya udah, Terakhir doa untuk diri sendiri dan Habib. ya Teman-teman mohon doanya supaya Azan nggak sih? ini aja.